Jadi di sini gue belinya udah berikut prosesornya. Jarang dipakai juga ini soalnya SSD yang ini. Udah gue pasang semua dan sekarang gue mau ngetesin game. Tes gamenya nggak banyak ya. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Seperti title-nya, hari ini gue mau build PC buat emak gue, tapi bukan casing yang gede-gede. Kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah ada mini PC dari ASRock. Langsung kita buka juga. Sedikit cerita, emak gue tuh lahir sekitar tahun 70-an. Jadi kalau lu tarik garis umurnya, tarik garis umurnya sampai hari ini, ya berarti dia 3/4 hidupnya nggak terpapar internet. Jangankan, berarti kalau dia nggak terpapar internet ya dia nggak terpapar juga komputer. Dan akhir-akhir ini dia baru kerja nggunain komputer, tapi ngegunain laptop jadul gitu. i5 seri berapa ya? i5 seri 3-an lah gitu. Bayangin aja, itu udah lama banget kan. Nah, i5 seri 3-an, laptop kayak gitu, saat itu pasti layar tuh udah nggak bagus banget. Dan dia sering ngeluh, matanya nggak enak lah, dan segala macem gitu ya. Ya, kesel dong gua. Jadi, bukan kesel ya, gue pengen memberikan solusi. Dan ini solusinya. Kenapa gue pilih mini PC ini? Karena yang paling penting adalah di bracketnya. Dan gue cukup kaget sih pada saat beli ini, dia nggak kasih ini. Jadi lu mesti beli lagi, ini sekitar 100 ribuan. Dan kita bisa mounting langsung ke monitor. Kalian bisa lihat, ini ada tiga burung, lu udah tau lah ya, ViewSonic. Nah, alasannya gue pilih mini PC ini dan harus ya di mounting ke monitor, karena emak gue cuma mau space kerja, space yang dipakai di meja dia cuma sebesar laptop doang. Karena lu tahu ya, orang zaman dulu, orang tua zaman dulu, karena mereka terbiasa menggunakan kertas dan lain-lain, jadi meja dia sisanya kertas lah, rak, tempat pen gitu-gitu. Karena laptop layarnya kecil, tadinya kan gue pikir kan, kenapa pasti lu nanya, bang kenapa lu nggak beli monitor aja? Ya itu alasan, karena dia cuma mau space segede laptop doang, nggak ada tempat lain. Jadi kalau lu mesti beli mounting monitor lagi, lu taruh di atas laptopnya bisa, cuma gue rasa nggak ideal gitu. Terus powernya laptop itu sudah mulai suram, udah lama. Daripada kayak gitu, mendingan gue upgrade sekalian, langsung beli mini PC yang lebih kencang pastinya dari laptop yang seri 3 kalau seri 3 seri 4, Intel i5 seri 3 seri 4. Oke, jadi di sini gue belinya udah berikut prosesornya. Prosesornya gue pilih yang 4350G Ryzen 3 Zen 2. Dia udah terpasang di dalamnya, sini udah ada kipasnya juga. Tinggal lu tambahin RAM aja. Di sini gue belinya merek Tim Group, ini seri berapa gue nggak tahu. Cuma ini yang 3200 MHz DDR4 8GB satu kepingnya. Tinggal lo colokin 2 16, karena menurut gua di 2020 8GB tuh agak cukup suram 8GB. Slot kedua 16GB. Mantep ya. Kalau nggak salah ini sekitar 700 ribuan ya. Nanti detail harganya gue taruh listnya terakhir. Hal yang gue pakai second di sini, bukan second, di bekas gue pakai juga, adalah SSD-nya, karena gue pikir ini nggak pakai juga, komputer lama gue, komputer kerja lama ya, SSD. Terus ini garansi 2015. Dan ini gue kaget sih, compact banget sih. Lu tinggal bukain 4 baut di sini, terus lu pasang SSD di bawah. Buat kalian yang mau tahu kenapa gue pilihnya 4350, karena ada pilihan satu lagi, yaitu 3400G. Di situ Zen Plus. Dan gue nonton video dari Apps Media ya. Nah, linknya ada di bawah, kalau mau nonton nanti gue share sedikit. Dia ngetesin dua itu, justru ngetesin itu 4350G Zen 2 sama 3400 SSD ini yang nggak perlu, yang penting nggak pakai HDD lah ya, biar nggak nge-lag gitu. Jadi udah pakai SSD udah cukup. Di sini bisa pakai 2 SSD 2,5 atau NVMe sebenarnya. Jarang dipakai juga ini soalnya SSD yang ini. 120GB udah sangat-sangat cukup. Misalnya kalau kurang, pakai cloud storage. Di sini gue baru tahu kalau lu masih colokin SATA tuh pakai kayak gini, dia sepaketin ya, listrik dan konektor. Habis itu colokan dia begini nih. Gua awalnya kagetnya apaan ya? Colokin SATA begini, biasa kan ya, seri L gitu kalau di PC ya. Oh bang, udah disediain sama dia. Tinggal begini, lu cetek aja kayak that's it. Pasang. Nah,
Harusnya kalian udah tahu ini monitor apa. ViewSonic 2481 yang jadi ranking 1, jadi dari top 10 kemarin di bawah 2 juta. Sayangnya harganya udah naik ya. Ini putih-putih apaan sih? Emak gua nggak butuh keakurasian warna, emak gua nggak butuh head adjustment, jadi ya Philip lewat. Habis itu ThinkVision juga lewat, E24. Dan gua lebih butuh, emak gua lebih butuh speaker yang bagus. Dan itu ngilangin satu kabel, penting. Itu ngilangin satu kabel dari mini PC yang akan hilangin satu kabel di meja emak gua. Jadi ini power berarti cuma butuh 2 kabel. Semua sistem bracket gue udah pasang, jadi ada 2 nih yang gue pasang di monitor dan di mini PC. Dan gue bingung ya tadi ya, bautnya tuh agak sedikit beda panjang, dan itu beda panjang sedikit banget. Yang harus lu pasang ke monitor tuh harus yang panjangan, yang di sini agak pendekan. Dan itu bedanya cuma berapa mili gitu, wah kocak. Nah, menariknya di sini adalah bagusnya menurut gue adalah lu bisa pilih orientasi mini PC lu mau ke arah mana. Pencetnya dari atas juga bisa, dari sini juga bisa, ke bawah bahkan juga bisa kalau lu merasa port belakang lebih penting ya. Cuma karena gue tahu posisi meja sama gue tuh LAN-nya tuh dari kiri, jadi gue mesti pasang port LAN ini dari kiri. Dan kenapa gue nggak pakai WiFi? Karena sama gue tuh ada satu sistem di rumahnya itu gue bikinin, dia ada sedikit sharing printer. Dan kalau sharing printernya pakai WiFi nggak enak. Gue tetap printernya bukan WiFi deh. Jadi sharing printernya pakai LAN lebih cepet. Lu pencet, klik print, datanya langsung ke print di sono. Itu lebih bagus, dan dia dari kiri. Udah gue pasang semua, dan sekarang gue mau ngetesin game. Tes gamenya nggak banyak ya, paling GTA 5 dan Valorant aja sih. Karena nggak masuk di ranah emak gue, karena emak gue pasti nggak mungkin main game. Cuma ini buat kasih lihat kalian seberapa powerful mini PC ini. Terakhir yang gue pilihin buat emak gue adalah wireless combo MK295 Logitech Silent Edition. Silent Edition kayaknya. Ya, seri silentnya Logitech, dan ini gue keracunan banget. Gue udah unboxing dan ini tuh bagus banget buat taruh di meja, buat dipakai, suaranya smooth. Kita tes sekarang di GTA, di sini kepake 1,2 GB dari 2 GB VRAM yang ada, kecil banget ya dibanding VGA PC. Habis itu di sini full screen, full HD, full HD weh. Oh window, full screen full HD, 75 Hz. Habis itu VXAA off, phasing-nya half, phasing gua nggak mau ya. Habis itu populasi density-nya standar setengah, ada yang tinggi. Nah di sini ada teksturnya normal, shader quality high, normal, very high, reflection-nya very high, bisa dibilang ini medium high lah ya. Average-nya medium high, ada normal segala macam. Langsung kita tes benchmark saja. Ya tadi kalian udah lihat pengetesan GTA 5 itu beberapa kali bisa nyentuh 70 fps, kadang-kadang rendah sampai 30. Menarik juga ya, padahal mini PC ini kecil dan hemat daya, sekitar 30-40 watt lah pas running. Kalau di push gitu ya, kalau enggak lebih rendah harusnya. Dan kemarin gue cobain mini PC ini, gue colok ke monitor hertz tinggi. Dia bisa support sampai 240 Hz untuk HDMI-nya. Ya lu cuma bisa ngerasain feel hertz tinggi itu di desktop. Karena untuk running game, gue yakin nggak mungkin lu bisa capai game kompetitif 240 fps tuh. Kayaknya udah nggak mungkin kita tunjukin di game Valorant sekarang. Di shooting range kira-kira bisa dapetin 200-an fps lah ya. 200 fps nggak stabil, itu maksimum banget. Dan di sini gue coba untuk keluarin skill-skillnya si Astra nih. Mana Astra? Nah, bayangan-bayangan, kok ini sih ya. Lu lihat udah ngedrop sampai hampir di bawah 100 di shooting range. Ya udah cukup sebenarnya, cuma ini shooting range ya, nggak kejadian nyata. Kita coba kejadian nyata berapa live match. Dan pengetesan ini kurang efisien banget karena semua file-file game ada di HDD eksternal dan gue colok via USB. Harusnya kalau dalam internal jauh lebih stabil, jauh lebih tinggi FPS-nya. Cuma ya karena SSD-nya kecil, cuma 120 GB ya, gue di eksternal supaya ya bayangin aja GTA 100 GB tadi. Ya masih bisa loh, masih bisa 120 loh, 100 lah. Cuma mouse keyboardnya nggak mendukung sih. Ya segitu aja, lumayan ini, lumayan stabil ya. Ya lu udah lihat
Kualitasnya lumayan, ternyata Deadmatch bisa 100-an FPS tanpa GPU tambahan, bayangin. Dan sekompak itu, lu nggak bisa lihat PC di mejanya. Keren banget. Semuanya udah siap, langsung kita setup. Nah, jadi di sini gue show dulu kalian meja kerja emak gue selama ini. Kalian bisa lihat 95%, 90% lah dari satu meja ini. Kerjaan ya orang tua ya, pen, kertas, tulis-tulis, kalender, segala macam lampu. Dan lihat space buat laptop, buat kerja di komputer ini cuma segini. Dan ini layarnya kayaknya spek zaman dulu gitu. Mati. Ya, pokoknya layarnya ini kayaknya TN atau IPS gua nggak tahu, tapi standar zaman dulu. Mana yang nggak nyala ya? Ya pokoknya standar zaman dulu, dan kalian lihat ini udah kecil layarnya. Terus ini 720p sih harusnya. Aku cek dulu. Ya bayangin ya, 720p 1366768, ya bayangin aja. Ya bayangin aja, udah pasti PC lah. Kalau gua aja udah gak nyaman banget, apalagi orang yang lebih tua dari gua pasti udah gak nyaman banget di 720p. Dan pas banget space ini buat kita taruhin monitor dan mini PC. Wah, cakep. Gua setup dulu, kalian lihat hasil akhirnya. Kalian udah lihat tadi hasilnya, menurut gue cakep banget dan mantap banget, dan jauh lebih enak kalau kita ngomongin WFH ya, karena monitor 24 inch dibandingin laptop yang jelas itu. Cuma kita ngilangin satu faktor keunggulan dari laptop, jadi nggak bisa dibawa-bawa tuh mini PC sama monitor, kan aneh. Sedangkan laptop kalau dibawa lu tinggal lipat bawa pergi. Cuma lagi COVID gini ya, WFH juga ya, siapa yang mau pergi gitu ya. Dan emak gue juga jarang pergi, kerja di rumah jauh lebih enak, keyboard mau silent, the best. Dan saran gue buat kalian, sayanginlah orang tua kalian dan hormatin orang tua kalian, bukan karena apa yang mereka lakuin sama kalian, karena kalau itu alasannya lu bakalan kecewa karena mereka nggak sempurna. Tapi buat gue lebih ke arah karena Tuhan taruh mereka di hidup lu supaya lu bisa ada hari ini. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap Ini ada tempat. Enggak, harusnya kan ini pakainya begini, Mak. Oh enggak. Bukan begitu, apa? Ini mah sakit tulang nanti. Oh, kadang mama kan di situ masih. Makanya dia begini. Mama pakai kan nih, misalkan nih. Kadang-kadang mah butuh. Bukan, mama dengerin dulu. Ini Word misalkan nih. Ya. Ini mama ketik-ketik, ya kan? Tuh. Nah. Lama amat ya, Win? Oh, tinggal dikecilin. Udah gelapin lagi. Oh, gelapin dikit lagi ya? Iya. Kegelapan juga bikin rusak mata, Mak. Karena matanya lebih kerjanya lebih keras.